Di sini kita akan bahas terkait pada sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial ya. Tujuan pembelajarannya adalah diharapkan mahasiswa dapat mengenal ilmu ekonomi manajerial, yaitu terkait pada ruang lingkup dan kaitannya dengan ilmu lain seperti permasalahan dalam perusahaan yang dapat dipecahkan dengan ekonomi manajerial. Untuk masalah keputusan manajemen, kita harus mengetahui bahwa ekonomi manajerial ini bisa didefinisikan sebagai aplikasi dari teori ekonomi, terutama teori ekonomi mikro sebagai kemudian terkait pada berbagai alat dalam analisis dan ilmu pengambilan keputusan bisnis ya dan administrasi, yaitu tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai tujuan atau sasarannya dengan cara yang paling efisien. Nah, untuk masalah keputusan manajemen ini muncul karena di dalam upaya mencapai sasarannya yang telah ditetapkan ini, organisasi tersebut mengalami atau menghadapi berbagai kendala ya. Nah, hubungannya seperti apa antara hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu lain? Nah, untuk ini, sebagai terapan ilmunya, ekonomi manajerial mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai ilmu yang lain. Contohnya, untuk teori ekonomi dalam pengambilan keputusan akan memberikan landasan teori ini untuk melakukan peramalan serta penjelasan perilaku ekonomi dengan menggunakan model-model terkait pada model itu untuk perusahaan itu dapat mengambil keputusan ya dalam menyediakan berbagai alat seperti matematika, statistik, kemudian ekonometrika ya serta model-model lain untuk estimasi keputusan tentu saja dalam upaya pencapaian tujuannya ini dengan yang cara paling efisien. Biasanya ini melalui berbagai area fungsional dari ilmu administratif dan bisnis terkait pada fungsionalnya dari akuntansi, keuangan, kemudian pemasaran atau marketing, dan MSDM serta untuk produksinya ya. Ini menyediakan analisis lingkungan bisnis di mana perusahaan itu beroperasi. Kita harus mengetahui terkait pada market atau pasar dulu ya, di mana nanti kita terlebih dahulu apa sih pengertian dari pasar, bagaimana transaksi yang berlaku di pasar seperti apa, yaitu biasanya ada permintaan dan penawaran. Terkait pada permintaan dan penawaran ini kebutuhan masyarakat akan barang atau suatu barang yang memang dibutuhkan itu masuk dalam demand, besarnya permintaan terkait pada tingkat kebutuhan masyarakat. Kemudian supply-nya itu dari produsen juga disesuaikan dengan tingkat permintaan di masyarakat ini. Keduanya saling berinteraksi ya, ada interaksi di dalam pasar. Untuk teori perusahaan yang perlu kita ketahui bahwa dalam perusahaan ini suatu organisasi yang mengkombinasikan, mengorganisir berbagai sumber daya yang bertujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual ya, seperti itu. Pada dasarnya sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan adalah memaksimalkan laba ya, baik sekarang atau saat ini jangka pendek ataupun ada kalanya perusahaan ingin mendapatkan yang jangka panjang. Jadi dari sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Kemudian perusahaan itu juga terkait pada penghematan biaya transaksinya. Kemudian fungsi perusahaan ini akan membeli sumber daya atau input berupa tenaga kerjanya atau SDM, kemudian modal dan bahan mentah untuk diubah menjadi barang atau jasa untuk dijual, bagian dari circular flow of economic activity. Nah, untuk tujuan dan nilai perusahaan,
ya kita bisa melihat tujuan atau nilai perusahaan ini sekarang atau jangka pendek, di mana untuk tujuan perusahaan biasanya adalah seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait pada profitabilitas perusahaan atau memaksimumkan tingkat keuntungan. Selain itu, untuk jangka panjang itu ada yang namanya nilai atau value, nilai perusahaan sekarang dan yang akan datang. Untuk sasaran dan nilai perusahaan ini pada dasarnya diinginkan oleh suatu perusahaan yaitu memaksimumkan laba yang sekarang atau jangka pendek. Namun demikian, ada kalanya perusahaan rela mengorbankan atau melepaskan laba jangka pendeknya untuk meningkatkan laba dalam jangka panjang. Ya, ini contohnya value ini, di mana jika laba perusahaan sama dengan nilai perusahaan, maka secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Nah, nilai perusahaan ini adalah nilai sekarang atau aliran kas suatu perusahaan yang diharapkan akan diterima pada masa yang akan datang, ya. Nilai sekarang ini dari seluruh biaya laba yang diharapkan pada masa yang akan datang. Nah, terkait pada kekayaan atau nilai perusahaan ini, ada perhitungannya untuk bagaimana bisa mengetahui nilai sekarang dari seluruh laba yang diharapkan akan diterima pada masa yang akan datang. Saya contohkan ini, PV adalah present value atau nilai sekarang dari laba perusahaan di masa depan yang diharapkan. Kemudian ada V itu laba yang diharapkan, sedangkan untuk R itu tingkat diskontonya, ya. Untuk laba yang diharapkan ini pada tahun ke-N, misalkan kita ingin menghitungnya dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-4, berarti ada P1 dibagi 1 per R pangkat 1 ditambah P2 dibagi 1 tambah R pangkat 2 sampai dengan P ke N ini, kalau misalkan kita mau hitung ke 4 tahun berarti P4, ya, per 1 per R pangkat N. Ini untuk menghitung dari present value-nya. Kemudian untuk nilai perusahaannya itu ada sigma N, di mana T sama dengan 1. Untuk TR, T itu nanti hitungannya waktunya, ya. Kalau T1 berarti TR1 dikurangi TC per 1 ditambah R pangkat T. Biasanya dalam memperoleh kekayaan atau nilai perusahaan ini, pasti perusahaan memiliki kendala, ya, atau keterbatasan dalam teorinya, di mana dalam usaha tersebut perusahaan menghadapi kendala yang muncul dari misalkan terbatasnya ketersediaan input yang esensial, kemudian bisa juga perusahaan tidak dapat memperoleh seluruh bahan mentah khusus yang dibutuhkan, kesulitan dalam mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan, ya, untuk produksi hal-hal yang memang dikeluarkan oleh perusahaan diproduksi. Kemudian ada juga kendala biasanya mempersempit gerak perusahaan dalam upayanya mencapai tujuan perusahaan, yaitu memaksimumkan laba atau nilai perusahaan ini. Yang kendala ini disebut dengan kendala optimasi. Nah, selain itu juga perusahaan memiliki laba. Fungsi dari laba terkait pada relokasi sumber daya, kemudian kemampuan konsumen dalam membeli, ya, kemudian permintaannya seperti apa, ya. Untuk yang fungsi laba suatu perusahaan ini memberikan sinyal penting bagi perusahaan mengenai realokasi sumber daya dalam masyarakat, di mana hal tersebut mencerminkan perubahan kemampuan konsumen dan permintaan dalam suatu waktu, terkait pada laba bisnis dan laba ekonomi, ya. Untuk laba bisnis itu sendiri bisa kita ketahui bahwa bisnis profitnya itu penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit, ya. Nah, untuk
biaya eksplisit ini yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk membeli atau menggaji input yang digunakan dalam proses produksi, seperti itu ya. Terkait laba ekonomi berarti penerimaan dikurangi dengan baik biaya eksplisit maupun biaya implisit. Nah, untuk biaya implisitnya seperti apa? Biaya implisit ini adalah nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksinya, ya. Contohnya gaji yang dapat diperoleh oleh pengusaha atau pemilik yang dapat diperoleh dari orang atau pihak lain yang setara. Kemudian untuk pendapatannya seperti apa? Pendapatan atau return yang dapat diperoleh dari investasi modalnya, kemudian menyewakan tanahnya atau pendapatan dari input yang lain, seperti itu. Ya, untuk laba ekonomi ini juga penting agar keputusan investasinya benar. Contohnya seperti apa? Kita lihat dulu ya. Nah, ini contohnya yaitu terkait pada laba suatu perusahaan secara akuntansi ini dilaporkan sebesar 100 juta selama 1 tahun ya. Kemudian penghasilan pengusaha atau entrepreneur atau gajinya ini itu sebesar 80 juta rupiah. Ini dalam juta rupiah ya. Kemudian untuk modal yang mungkin dipinjamkan kepada pihak lain itu ada 40 juta ya. Maka laba ekonominya itu adalah 100 juta dikurangi 80 juta ya. Kemudian dikurangi lagi 40 juta. Jadi sebenarnya itu mengalami kerugian berapa? Dari 100 juta dikurangi 80 dikurangi 40 jadi minus 20 juta. Begitu ya. Itu dari mana? Nah, 80 juta ditambah 40 juta itu 120. Dari laba tadi 100 juta dikurangi 120 juta berarti minus 20 juta. Artinya itu perusahaan mengalami kerugian ekonomi. Nah, ini ada contoh soal, silakan nanti kalian coba-coba untuk pelajari di rumah ya. Hasilnya nanti bisa didiskusikan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.